Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vio Jalilah dengan NIM 22231013 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem peredaran darah manusia. Ini merupakan tugas proyek dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup dengan dosen pengampu Ibu Firda Azahra, SPD, MSI. Mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa sistem peredaran darah atau yang biasa disebut dengan sistem kardiovaskular memiliki organ dan organ tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Nah, untuk fungsi utama dalam sistem peredaran darah pada manusia ini adalah untuk mengedarkan oksigen dan juga nutrisi dan lainnya ke seluruh sel dan juga jaringan tubuh manusia. Organ yang terlibat pada sistem peredaran darah manusia ini ada jantung, ada paru-paru, dan juga pembuluh darah. Pertama, kita masuk kepada jantung. Teman-teman mungkin juga sudah tahu bahwa jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung ini memiliki 4 ruangan, di mana 2 ruangan atas itu disebut dengan serambi atau atrium, dan 2 ruangan bawah itu disebut dengan bilik atau ventrikel. Dan juga pada bagian kanan itu ada serambi kanan dan juga bilik kanan. Pada serambi kanan dan bilik kanan ini mengandung darah yang mengandung karbon dioksida, dan pada bagian kiri ada serambi kiri dan juga bilik kiri. Di sini darahnya mengandung oksigen. Nah, di antara 4 ruangan tersebut ada katup, dan katup ini berfungsi untuk mencegah aliran balik darah di saat dipompa. Yang kedua itu ada paru-paru, di mana pada paru-paru ini terjadi proses pertukaran gas dalam darah, yaitu antara karbon dioksida dan juga oksigen. Yang ketiga yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ini berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke organ lainnya serta ke seluruh tubuh maupun sebaliknya. Pembuluh darah terdiri dari yang pertama ada vena cava, yaitu membawa darah dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Yang kedua ada arteri pulmonalis yang membawa darah yang mengandung oksigen rendah untuk masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya itu ada vena pulmonalis, di mana membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Dan yang terakhir itu ada aorta, di mana mengedarkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita masuk kepada proses peredaran darah. Nah, proses peredaran darah ini terdiri dari proses peredaran darah besar dan juga proses peredaran darah kecil. Yang pertama kita masuk dulu kepada peredaran darah besar ya. Pada peredaran darah besar ini dimulai dari jantung, yaitu bilik kiri. Darah yang diedarkan ini mengandung oksigen. Pada saat darah dari bilik kiri itu akan dipompa melalui arteri dan berlanjut ke aorta. Setelah itu darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah darah diedarkan ke seluruh tubuh, maka darah akan dipompa lagi melalui vena cava, dan darah ini mengandung karbon dioksida. Setelah darah dipompa melalui vena cava, maka darah akan dipompa melalui ke jantung kembali, yaitu pada serambi kanan. Selanjutnya kita masuk kepada peredaran darah kecil. Nah, tadi pada peredaran darah besar, darah sudah masuk kepada serambi kiri. Nah, untuk peredaran darah kecil, darah yang pada serambi kiri tadi masuk ke dalam bilik kiri, dan darah ini mengandung karbon dioksida. Dan setelah itu, darah akan dipompa melalui arteri pulmonalis untuk menuju ke paru-paru. Nah, pada paru-paru tertukarlah gas di dalam darah, yaitu antara karbon dioksida dan juga oksigen. Setelah itu, darah yang keluar dari paru-paru mengandung oksigen dan melewati vena pulmonalis untuk menuju ke jantung, yaitu bagian serambi kiri.
sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.